们早上好，欢迎收看《寻味美食》，我是颜真琳。卫赛节是佛陀出生、成道觉悟以及逝世的日子，对于佛教信徒们而言是一个非常重要的日子。那么在本期的《寻味美食》，我将带你们去了解这座庙里面僧人们的每日餐饮。我们一起去挖掘背后的故事吧。 布施是佛教中最古老又最常见的仪式之一。在僧人们化斋期间，他们会将从人们布施中所获得的食物供于坦陀罗的神和恶鬼道。布施不仅是佛教中一种高尚的行为，它还教育人们以慈悲之心而施福利与人之意。 今天寻味美食将跟随上座部佛教 Hemadiro Medawati 寺庙的僧人们一起化斋。可以看到，僧人们一大早便离开寺庙，前往目的地，并排起队来，端着钵盂等待佛徒们布施。Pindapata yaitu biasa para bhikkhu sangha melakukan satu kegiatan rutinitas yang wajib karena pindapata ini adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan sebagai seorang samana. Pindapata adalah diambil dari kata pinda. Pinda itu seperti kita gumpalan makanan begitu, pata itu jatuhkan. Jadi bisa diartikan bahwa menjatuhkan makanan ke dalam mangkok atau berdana. Dalam melakukan pindapata ini, banyak hal yang kita akan bisa dapat. Salah satunya latihan dalam diri kita. Seorang bhikkhu, seorang samana, mereka yang hidup dengan cara yang sederhana, mereka melakukan pindapata, dan di situ mereka juga belajar. Ya, baik mengendalikan diri, melatih diri, mengendalikan ucapan, perbuatan, dan pikiran saat berpindapata berjalan begitu. Dan tujuan yang lain adalah saat melakukan pindapata ini, para bhikkhu bisa melihat bahwa ini adalah tradisi yang dilakukan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Bagaimana Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama, menyebarkan agama dengan cara seperti ini. Supaya umat-umat yang memiliki kebajikan, memiliki keyakinan, memiliki niat hati yang bersih, melihat para bhikkhu melakukan pindapata, mereka tersentuh dan ingin juga melakukan kebaikan. Bahwa berbagi, bahwa memberi, itu tidak pernah memberikan kerugian baik orang yang kita beri, dan termasuk diri kita, tidak akan pernah. Justru akan memberikan manfaat untuk banyak orang. Karena para Bante itu tidak boleh bekerja, tidak boleh berusaha, maksudnya berbisnis. Jadi mereka melakukan pindapata. Jadi bagi kita umat yang bisa memberikan sumbangsi berupa makanan, buah-buahan, obat-obatan, karena dengan begitu ini dapat bisa memberikan kita, para Bante akan memberikan kita ajaran Dharma yang baik, ya, sehingga kita lebih bijaksana.刚刚我们化斋完回来，这是我们获得的所有的食品。那么据说我们需要按分类，比如说蛋糕跟蛋糕，米饭类跟米饭类，饮料类跟饮料类一起。那现在我就是过来帮助Ibu Rizka帮忙一起整理所有的食品了。 Dejawarotera 僧人表示，化斋中所获得的食品和物品将分给有需要的人们，这样能让更多人获得好处。他希望通过这个活动可以实现和平。
makanan ini memang penting karena untuk keberlangsungan makhluk hidup itu sendiri. Tetapi kembali lagi bahwa kita juga tidak boleh mengabaikan makanan di dalam batin kita. Berapa banyak orang mengutamakan kesenangan hanya sebatas fisik jasmani. Seperti tadi Bante katakan, untuk senang, untuk kepuasan pakaian, untuk senang rasa nikmat dari lidah kita, kita ingin menikmati semua makanan yang enak. Tetapi hal itu justru kita mengabaikan hal yang paling penting dalam hidup. Apa itu? Pikiran. Karena orang bahagia itu tidak dilihat dari pakaian yang indah. Orang bahagia itu tidak dilihat dari makanan satu penuh meja itu mewah semua, tidak. Orang bahagia ketika mereka cukup apa yang dia miliki, puas dengan apa yang dia dapat. Saat dia puas, saat dia nikmat di situ, walaupun makanan sederhana, dia bisa bahagia. Tetapi ketika berlebihan dan tidak ada rasa puas, tidak ada rasa nikmat cukup di situ, maka tidak bahagia. 观众朋友们，我现在已经到达了庙里的厨房，这里也是每一天僧人们饮食的制作地。那么今天他们要吃什么呢？随着我一起去看看吧。 Tom yum. Terus ada pepaya pok-pok. Bisa orang bilang salad pepaya gitu ya. Makanan Thailand semua ya? Iya. Tapi ada nggak ada ikan tim sama lalapan. Terus ada Thailand. Oh, nih Bu, perlu bantuan apa? Boleh. Saya bantuin hari ini Bu. Ini aja bantuin saya tumis jahe. Oh, tumis ya. bisa. 观众朋友们，我今天很开心能有机会和其他佛徒们一起在这座寺庙里给僧人们做菜。做菜时可以从他们的脸上看到真诚，而我也参与了其中蒸鱼的调料制作，以及青木瓜沙拉的酱汁的制作过程哦。使用天然香料制作各个菜品的调料，是僧人们所吃的美食中的一大秘诀。 厨师也非常注重饮食的均衡，因为饮食对僧人的健康有着非常大的影响。 Dari wihara lama pindah ke sini udah sekitar 10 tahun lebih. Ya, saya memasak untuk motivasi sih ingin menambah satu karma kebajikan, mumpung ada kesempatan dan mumpung saya masih ada tenaga ya bisa bersumbangsi kepada para biku sangha yang ada di wihara sini. 已经是午餐时间了，厨房里准备的菜也差不多了。佛徒们给僧人们已经准备好了又好吃又健康的菜，我当然也要帮忙啦。这里是等一下给僧人们吃的，然后这里呢是芥兰，然后这里是肉串。 在给僧人端菜的时候，可不能随便端，要注意一些规定哦。Sang Buddha, dulunya biksu itu ambil makanan, buah-buahan, minuman teman-teman makan tanpa diizin, dan biksu ambil barang umat tanpa diizin. Akhirnya si Tekaphotama guru agung bikin peraturannya karena umat lapor. Akhirnya Sang Buddha bilang bahwa mulai dari saat ini para umat dana harus angkat dengan letakkan tinggi 1 cangkang dari lantainya. Dan lalu begini, kalau cowok langsung terima, kalau cewek kucing bisa lewat ya. Lalu ini artinya bahwa orang yang ini sudah benar-benar sungguh-sungguh dana. Kita bukan curi lagi. Ya, ini kalau saya pegang ini Anda dana, ini sudah sah. Tapi kalau tiba-tiba saya ambil makan, minum, saya curi. Para biku, samanera, bikuni, ataupun samanerit
mereka saat mau makan, mereka harus melatih kesadaran. Dan saat makan juga berusaha untuk melatih kesadaran. Tujuannya apa? Kembali lagi bahwa dengan melatih kesadaran kita, mengembangkan kesadaran penuh, maka di situ niat pikiran yang buruk diusahakan untuk tidak muncul. Keserakahan, ya ingin menikmati terus-menerus. 这里的僧人不被禁止吃肉，重要的是被施舍的肉不是基于僧人的需求，而是来自佛徒们的诚意。 Kalau di dalam Theravada diperkenankan boleh makan daging asalkan tidak melihat, tidak curiga, tidak sengaja disediakan dibunuh untuk biku itu tersebut. Nah, yang selanjutnya perbedaan ini memang sudah ada di zaman Sang Buddha. Ya, jadi ada seorang biku bernama Devadatta, sepupu beliau. Ya, beliau ingin istilahnya menambah aturan para biku. Kalau bisa, harus tidak makan daging. Hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, tetapi melihat dari usul tadi, biku tadi, Sang Buddha bahwa tidak masalah. Silakan yang ingin makan daging tidak masalah, asalkan syarat tadi memenuhi. Ya kan? Tetapi kalau yang ingin hanya memakan sayur-sayuran juga tidak masalah, karena juga bagus untuk kesehatan juga. Ya kan? Walaupun makan daging ataupun tidak makan daging, hal yang paling penting di sini yang mempengaruhi seseorang menjadi baik, ucapan baik, perbuatan baik, pikiran baik, bukan terletak dari makanan. Orang suci bukan dari makanan. Harus makan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, tidak. Orang suci, orang baik dari pikiran, dari ucapan dan perbuatan. 僧人有着健康的生活方式，他们注意饮食，不只是为了保持身体的健康，而也是为了保持良好的精神状态。除此之外，僧人们还十分注重规律的用餐时间，来保持健康的生活。Ketika seseorang melatih diri, baik itu menjadi biku, bikuni, samanera dan samaneri, ataupun para upasaka-upasika yang berlatih menjalankan atas sila, 8 sila. Salah satu dari 8 sila itu adalah tidak makan setelah tengah hari. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga baik fisik kita, jasmani kita. Para biku, mereka yang sehari makan sekali ataupun 2 kali, bukan berarti tidak ada makanan yang dimakan. Ada makanan yang dimakan, pasti ada. Tetapi dengan pola hidup seperti ini, ya makan sehari sekali, makan sehari 2 kali, maka kita membiasakan bahwa hal-hal yang suatu saat kita bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pikiran kita sudah terbiasa mengatasi hal itu. "你们还记得刚刚我做的青木瓜沙拉吗？这就是刚刚的成果。我们试试刚刚调制的那个青木瓜沙拉。这个做法也是我今天刚刚学会的。然后这里是刚刚我们做的芥蓝。菜品其实非常的丰富啊，这边还有一些鸡肉。卤蛋还
有卤豆腐。这个青木瓜沙拉刚刚的辣椒是非常多的，所以它非常爽口，并且非常开胃。还蛮辣的。 它的那个鱼露的味道非常重，并且他们的那个 secret recipe 啊，真的是绝了味道。这个芥蓝刚刚是煮过了之后呢，它是淋上了一些特制的酱，里面包括老抽啊等等，所以说酱香味是非常重的。但是其实整体这个芥蓝的味道其实是偏比较清淡，并且比较清爽的味道。 还记得刚刚我们第一个炒制的那个有姜啊，有红葱头，还有大蒜的那个鱼头吗？哎，鱼。它现在呢，你们看看，它所有的调料都还在。我们试试刚刚我们蒸的鱼。 它有非常强的一个葱蒜的味道，所以说整个鱼的腥味呢是被因为刚刚放很多姜嘛，所以说所有的姜都把鱼的腥味给盖住了，所以现在只有一股鱼的鲜味，非常好吃。 观众朋友们，本期的寻味美食就到这里结束了。佛教僧人们对美食价值的理解与讲究，与你们有什么样的不同呢？我们的探索之旅将不停息，不要忘了关注下周日早上7点的寻味美食，我们不见不散。